Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta latihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKS SMA Negeri 1 Salaman yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan jangan lupa di masa pandemi ini tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Anak-anakku, dalam rangkaian acara LDKS ini, kita akan membahas mengenai kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking bersama saya, Bapak Purwianto. Kenapa kok kita perlu mempelajari mengenai public speaking atau kemampuan berbicara di depan umum? Nah, bisa kalian amati di lingkungan kalian, di sekolah, atau mungkin di desa kalian, atau suatu saat di karir apapun, biasanya kita akan membutuhkan namanya kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking. Bahkan menurut riset, orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka karir juga akan baik. Terutama di sini, kalian sebagai peserta latihan dasar kepemimpinan siswa yang nantinya kalian akan menjadi calon pengurus OSIS SMA Negeri 1 Salaman, di mana kalian dalam menyampaikan ide, gagasan, dan pikiran kalian agar nantinya bisa diterima, dilaksanakan, dan juga suatu saat bisa dipertanggungjawabkan, maka sangat dibutuhkan kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking. Kaitannya dengan kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking, mungkin dalam angan-angan kita semuanya atau bahkan menjadi sebuah keyakinan umum bahwa kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking itu merupakan bawaan dari lahir atau bisa dikatakan sebuah bakat yang kadang-kadang membuat kita semuanya jadi minder. Apakah kita bisa? Apakah kita mampu untuk bisa berbicara di depan umum atau melakukan public speaking? Tetapi kenyataannya kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking itu merupakan sebuah keahlian. Artinya, public speaking itu bisa dipelajari dan bisa dilatih oleh siapa saja. Sama halnya dengan keahlian-keahlian yang lain seperti keahlian naik sepeda motor. Itu kan bisa dipelajari dan bisa dilatih. Atau mungkin keahlian yang lain seperti berbahasa Inggris, memasak, itu kan bisa dipelajari dan bisa dilatih. Sama halnya dengan public speaking atau kemampuan berbicara di depan umum. Itu bisa dipelajari dan bisa dilatih. Dalam public speaking itu ada 3 komponen dasar yang perlu diperhatikan atau sering dikenal dengan 3V. V yang pertama adalah verbal, V yang kedua adalah vokal, dan V yang ketiga adalah visual. Dari 3V tadi, V yang pertama itu memiliki pengaruh 7% dalam keberhasilan public speaking. Kemudian vokal itu memiliki pengaruh 38%, dan yang paling besar pengaruhnya terhadap keberhasilan kita dalam public speaking adalah visual, yaitu 55%. Kita bahas V yang pertama, yaitu verbal. Komponen ini meliputi komunikasi verbal, yaitu semua yang diucapkan oleh pembicara, seperti pemilihan kata ataupun urutan dalam penyampaian materi. Struktur dalam komponen verbal biasanya terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Kaitannya dengan pembukaan,
Selain isinya tentang ucapan salam, penghormatan, ataupun rasa syukur, agar dalam pembukaan itu mengakibatkan audien antusias mengikuti pembicaraan dari awal hingga akhir. Baiknya dalam pembukaan itu kita sampaikan sebuah cerita, atau mungkin bisa saja kita sajikan sebuah data ataupun fakta. Atau kalau tidak, dalam pembukaan itu kita sampaikan tujuan kenapa audien itu perlu mengikuti pembicaraan kita. Pada bagian isi, pastikan memiliki alur yang enak untuk diikuti dan logis. Ada berbagai struktur yang bisa dipakai. Ada pembicara yang menggunakan pendekatan problem solving, yaitu menyajikan sebuah permasalahan kemudian dihantarkan pada solusi. Atau bisa pembicara itu menggunakan pendekatan before after. Situasi sebelumnya seperti apa, kemudian dibandingkan dengan situasi setelahnya. Nah, paling mudah pembicara itu dengan menyampaikan poin-poin, poin 1, poin 2, poin 3, dan seterusnya. Pada bagian penutup, pastikan memiliki penutup yang kuat dan audien itu paham terhadap pesan terakhir yang kita sampaikan. Dan baiknya di bagian penutup itu kita sampaikan apa yang harus dikerjakan oleh audiens setelah mengikuti acara tersebut. Kita bahas V yang kedua, yaitu vokal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kaitannya dengan vokal. Yang pertama adalah artikulasi atau kejelasan dalam pengucapan kata-kata. Perlu diperhatikan sebagai seorang pembicara, dalam mengucapkan kata-kata diusahakan jelas sesuai dengan pelafalan dan ejaan yang benar, sehingga audien itu yakin bahwa kata-kata tersebutlah yang diucapkan oleh pembicara. Kaitannya dengan vokal, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah intonasi atau pengaturan tinggi rendahnya kata-kata. Di sini pembicaraan biar bisa memberikan efek dan tekanan yang beda-beda, dan juga biar pembicaraan tidak terkesan monoton dan membosankan, maka pembicara itu perlu memperhatikan tinggi rendahnya dalam pengucapan kata-kata. Dinamika. Dinamika merupakan tempo dalam pengucapan kata-kata atau cepat lambatnya dalam melafalkan kata-kata atau kalimat. Misalnya, dalam pembicaraan kita ingin memompa semangat audien, baiknya menggunakan tempo yang lebih cepat, atau sebaliknya, agar audien itu sedikit merenung, maka baiknya menggunakan tempo yang lebih lambat. Yang keempat yaitu power. Yang dimaksud power di sini adalah kuat lemahnya dalam pengucapan kata-kata. Dalam pembicaraan diusahakan ucapan-ucapan yang kita sampaikan itu ada power, ada energi. Jadi ada kesan kita itu pembicara yang antusias. Yang kelima, kaitannya dengan vokal yang perlu diperhatikan yaitu volume suara. Kaitannya dengan volume suara, seorang pembicara itu harus sadar bagaimana ucapan-ucapan yang disampaikan itu bisa terdengar ke semua audien yang ada. Pembicara itu nggak harus teriak-teriak, akan tetapi ya tadi, bagaimana audien itu bisa mendengar dengan baik dan jelas. Komponen yang ketiga kaitannya dengan public speaking yang perlu diperhatikan yaitu visual, yaitu semua yang terlihat oleh audien. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan kaitannya dengan visual? Yang pertama yaitu gestur.
yaitu semua gerakan tubuh kita. Misalnya seperti gerakan saat kita berjalan, gerakan tangan, dan gerakan tubuh yang lain. Gestur itu memberikan emosi terhadap pembicaraan kita. Kaitannya dengan gerak tubuh yang baik, gerakan tubuh itu ada motivasinya, ada tujuannya. Kenapa kita melakukan gerakan-gerakan tersebut? Biasanya dalam public speaking, ada istilah gestur atau gerakan tubuh negatif dalam public speaking yang perlu disadari dan dihindari. Misalnya gerakan-gerakan negatif itu, saat kita tampil di depan umum, kita malah garuk-garuk kepala, atau pegang hidung, atau malah menyilangkan tangan, atau meletakkan tangan di dalam saku, atau saat berdiri kita malah tubuh kita miring ke kanan, atau miring ke kiri, atau malah maju mundur, dan lain sebagainya. Itu merupakan gerakan negatif yang perlu disadari dan dihindari. Yang kedua, kaitannya dengan komponen visual yang perlu diperhatikan adalah ekspresi wajah. Saat kita tampil di depan umum, usahakan ekspresi wajah kita adalah ekspresi wajah yang ramah, yang bersahabat, dan tersenyum. Yang ketiga, kaitannya dengan komponen visual yang perlu diperhatikan adalah tatapan mata. Tatapan mata merupakan pembuka saluran komunikasi antara pembicara terhadap audiens. Saat kita berbicara di depan umum, usahakan tatapan mata kita fokus terhadap audiens. Kita fokus pada area sekitar mata audiens. Jika audiens itu jaraknya dekat, bisa kita perhatikan atau fokus bagian antara kedua mata audiens. Kalau audiens jaraknya agak jauh, bisa kita perhatikan bagian kening. Atau kalau audiens jaraknya jauh, bisa kita perhatikan bagian atas kepala. Nah, bagaimana kalau audiens itu jumlahnya banyak? Bisa kita menggunakan strategi tatapan segitiga. Di awal mungkin kita memperhatikan sebelah kanan audiens 3 atau 4 detik, kemudian pindah ke bagian belakang audiens 3 atau 4 detik, kemudian pindah ke bagian kiri audiens 3 atau 4 detik, dan seterusnya, agar audiens semuanya merasa diperhatikan. Saat kita berbicara di depan kamera, ya usahakan tatapan mata kita fokus terhadap kamera di mana kamera itu berada, seolah-olah kita sedang berbicara kepada audiens secara langsung. Yang keempat, kaitannya dengan komponen visual yang perlu diperhatikan adalah penampilan. Misalnya, pakaian yang kita kenakan, aksesoris yang dipakai, make up, sisiran rambut, dan juga penampilan-penampilan yang lain. Semakin baik penampilan kita, maka akan semakin meyakinkan terhadap audiens. Misalnya kalian sebagai pengurus OSIS saat mau berbicara di depan umum, ya perhatikan dulu penampilan kalian. Baju yang kalian pakai sudah sesuai atau belum terhadap tata aturan atau tata tertib yang ada. Masukkan bajunya sudah rapi atau belum, dasinya sudah rapi atau belum, itu perlu diperhatikan agar maksimal saat kita berbicara di depan umum. Demikian pembahasan kita 3 komponen public speaking. Ada verbal, ada vokal, dan visual. Kemampuan berbicara di depan umum itu perlu proses latihan, dan praktek. Public speaking butuh jam terbang. Seperti pepatah bilang, berlatih menghasilkan kesempurnaan. Kalian sebagai generasi muda, khususnya calon pengurus OSIS, perlu kalian terus
mengembangkan, terus melatih kemampuan public speaking. Di sekolah, kalian bisa membuat sebuah komunitas public speaking yang mewadahi warga sekolah yang punya keinginan untuk belajar dan melatih dan mengembangkan kemampuan public speaking. Sebagai penutup, semua prinsip, semua materi ini tidak akan berarti apa-apa tanpa diaplikasikan. Jadi, berlatih, berlatih, dan terus berlatih. Sukses untuk kalian semuanya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.